Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Ini saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, bagi atasnya takut. Oke. Yang dua, orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK, banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah, nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa? Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik, gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Bayangin ada pejabat datang ke KPK bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung ngikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%, lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup, harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya benar banget, Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi, untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Iya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh macan sejati. Baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini tentu sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana kita melihat pernyataan Ibu Sri Mulyani ketika menyampaikan ya tentang pajak di Indonesia ini. Apa katanya? Tadi disampaikan bahwa kalau orang tidak mau ingin ya melihat Indonesia maju, maka tentu jangan tinggal di Indonesia. Karena ini berkaitan sekali dengan pemungutan uang pajak bagi rakyat teman-teman. Nah, berbeda teman-teman apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa ya tegas bahwa negara jangan hanya memikirkan dan berbicara hanya tentang pendapatan negara saja dan bla-blakan disampaikan tadi teman-teman. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat langsung bagaimana tanggapan atau respon atau komentar para netizen dalam cuplikan video yang barusan kita saksikan bersama tadi teman-teman.
pecat ya, dan disampaikan bahwa pecat Sri Mulyani ini ya, rakyat tidak butuh pejabat yang membuat rakyat sengsara. Nah teman-teman, kita melihat bahwa Sri Mulyani sekarang sudah digantikan oleh Menteri Purbaya, dan tentu dengan kepemimpinan Pak Purbaya dalam memimpin bangsa dan negara kita, tentu dalam bidang ekonomi perpajakan ya masyarakat, dan ini baru ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit teman-teman. Memang itu tidak bisa langsung teman-teman ya, ada perubahan secara drastis, tetapi ya dibutuhkan proses yang begitu lama dan dibutuhkan ya tahap-tahap yang begitu lama ya. Oleh karena itu kita tetap sabar teman-teman, agar perbaikan-perbaikan dari pihak Pak Purbaya ya, agar maju ya bangsa dan negara kita ini. Nah, kita melihat teman-teman dalam hal ini bahwa ayo guys, Ahok kita jadikan sebagai KPK, yang setuju siapa? Jadi Mahfud juga dijadikan sebagai Jaksa Agung ya, yang setuju siapa saja. Nah, ada ya usulan dari netizen teman-teman mengatakan bagaimana ya supaya bangsa ini, negara ini bersih dari orang-orang korupsi ya, dari tangan orang-orang mafia koruptor ya. Dikatakan bahwa bagaimana kalau diusulkan Pak Ahok itu dijadikan sebagai ketua KPK ya, dijadikan sebagai ketua KPK, dan Mahfud MD ini dijadikan sebagai ketua Jaksa Agung. Nah, karena kedua sosok ini masyarakat menilai dan menganggap bahwa kedua orang ini, Ahok dan Mahfud MD ini, orang-orang yang cukup memahami ya dan mengerti bagaimana situasi bangsa dan negara ini, dan tentu orang yang cukup keras dan tidak mau ya membiarkan orang-orang yang mengkorupsikan uang negara ini ada terus di bangsa kita ini. Tentu mereka juga berupaya supaya mereka pangkas atau menghilangkan total ya para mafia koruptor ini. Nah, kita lihat bahwa bubarkan saja DPR ya segera ya, nggak ada gunanya buat masyarakat DPR ya menari di atas penderitaan rakyat ya, bubarkan segera DPRD ini. Nah, kita melihat bahwa dalam hal ini ya siap mendukung KDM ya, banyak netizen yang mengatakan kami siap mendukung KDM pasangan dengan Ahok ya, ayo ramai-ramai dukung KDM dan Ahok, jadikan RI 1 dan RI 2. Nah, menarik teman-teman bahwa kalau Ahok dan KDM menjadi RI 1 dan RI 2 ya, gak tahu ya, gak kebayang gimana ya bahagianya, senangnya masyarakat Indonesia ini, karena ini harapan masyarakat Indonesia dari dulu bahwa bagaimana supaya salah satu antara mereka KDM dan Ahok ini menjadi pemimpin nomor 1 atau pemimpin nomor 2 di negara kita ini. Karena masyarakat tahu betul ya, publik tahu betul karakter mereka ini berdua, bahwa mereka itu betul-betul kerja bagi rakyat, dan mereka juga memiliki sifat kenegarawan ya, bukan sifat kepentingan keluarga, tetapi lebih mengutamakan dan mengedepankan bagaimana ya kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat. Mereka lebih ya mementingkan, memikirkan bagaimana kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat sipil, masyarakat biasa di mana-mana di berbagai daerah ya, karena cukup ya mereka itu bukan orang yang suka duduk di ruangan atau di perkantoran, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang tahu bagaimana situasi di lapangan, dan mereka sering terjun di lapangan teman-teman. Maka semua apa yang terjadi mereka tahu, bukan dari hasil data atau laporan dari anak buah, dari bawahan mereka yang mereka melihat, tetapi ini mereka bisa melihat langsung dengan mata mereka sendiri, termasuk Pak Ahok dan KDM ini dalam mengerjakan sesuatu apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini ya. Betul apa yang dikatakan bahwa ya kita jangan berbicara masalah lain-lain juga ya, tapi kita kalau masih banyak ya masyarakat Indonesia yang masih miskin, yang masih mengemis ya karena tidak mendapat bantuan ya dari para kepemerintahan ya, sama tentu saja pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin yang gagal ya, karena tidak memikirkan bagaimana kebutuhan atau kondisi betul di lapangan ya oleh masyarakat-masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan ya. Seluruh rakyat Indonesia setuju ya bila KDM dan Ahok di tahun 2029 ya jadi pemimpin di negeri ini. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Tikus-tikus ya, kantor adalah ancaman bagi ya kalangan pembangunan dan ketentuan bernegara ya.
Jadi bergabunglah dengan Pak Dedi sama Pak Ahok ya untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah yang sekarang ini. Oke. Nah, teman-teman, artinya ya publik menyampaikan kekecewaan mereka kepada pemerintah yang saat ini karena hanya gara-gara kasus-kasus yang tidak terlalu penting sebenarnya yang dibahas dan yang ini, tetapi begitu ya larut-marut dibuatnya sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk memikirkan bagaimana ya pertumbuhan atau meningkatkan situasi meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi kita ini ya. Jadi semua lupa teman-teman ya, hanya mengurusin kasus-kasus kecil. Bapak Ahok dan Kang Dedi orang-orang hebat ya, dan seperti ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Nah, tahun 2029 KDM dan Ahok pro rakyat, insya Allah ya kun fayakun, maka jadilah RI 1 dan RI 2. Amin, kita aminkan teman-teman ya, supaya ini bisa ada kenyataan terrealisasi nanti ke depannya. Oke ya, kita melihat bahwa ini setuju ya kalau Ahok dan Kang Deddy Mulyani bersatu ya menjadi RI 1 atau RI 2 ya, antara mereka itu berdua mendapatkan ya kedudukan. Dan kita melihat lagi bahwa rakyat Indonesia dukung KDM Ahok RI 1 RI 2 ya, lewat jalur independen juga, nggak usah lewat partai atau banyak kong kali kongnya ya. Oke teman-teman, ini beberapa ya komentar para netizen terkait ya video yang barusan kita saksikan ini tadi. Bagi Anda yang ingin setuju ya untuk KDM dan Ahok menjadi RI 1 RI 2, silakan teman-teman berikan tanggapan Anda. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.